Yan, how are you today? Alhamdulillah. Okay. Did you sleep well last night, Bapak and Ibu? Absolutely. Absolutely. What time did you sleep last night? Excuse me, miss. So what time did you sleep last night? About 9:30. Okay, 9:30. You mean like 9:30, Pak? Yeah, yeah. Yeah, 9:30. Wow, okay, that's quite early, Pak. 9:30. Well, I usually slept at around 10 o'clock, yeah, but last night I slept at around, if I'm not mistaken, after Isha. I slept after Isha because I was, what is it? I was feeling unwell last night, so I took the medicine and then I went to bed early. Okay, just like Pak Muhaimin, ya, Pak Muhaimin. Even though I slept earlier than Pak Muhaimin, but he slept early too, like 9:30, yeah. Okay, so today is our 13th, ya, 13 meeting. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-13 kita, ya Bapak Ibu sekalian. And di pertemuan ke-13 ini we are doing the synchronous learning, ya. Kita melakukan pembelajaran sinkronus, ya, live meeting seperti ini gitu. Ini untuk mengakomodasi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan kalau harus belajar sendirian seperti itu. Nah, harusnya synchronous learning ini diadakan pada pertemuan ke-15 ya Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum UAS, sebelum final test. Tetapi karena saya berhalangan hadir untuk pertemuan ke-15, jadi pertemuan ke-15 akan saya adakan asynchronous, berarti dia hanya Bapak Ibu hanya sekedar mengikuti pembelajaran di Damel ya di pertemuan ke-15. Dan di pertemuan ke-13 ini yang harusnya asynchronous learning, saya ganti menjadi synchronous learning gitu, biar Bapak Ibu tetap memiliki pertemuan asynchronous learning 2 kali gitu ya, seperti yang dijadwalkan untuk MK Bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian. Okay, so before we go to our today's discussion, maybe you have some questions to me, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu kepada saya sebelum kita berlanjut ke pertemuan diskusi di pertemuan kali ini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mungkin terkait dengan final test, mungkin terkait dengan tugas, ya mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya Iya, Pak Nusin. ya itu apa namanya, kalau ngirim tugas itu kan pakai video, kadang dibatasi sampai 2 megabyte gitu. Iya. Kadang-kadang kalau apa namanya, video dan lain sebagainya kan kadang lebih dari 2 megabyte. Nah, Betul untuk sekali, Bapak. ya. Nah, untuk apa yang lebih gampang caranya gimana, Bu? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat di tugas-tugas awal, waktu saya memberikan tugas video awal itu kan Bapak Ibu harus mengupload video Bapak Ibu di Damel ya, dan harus dikompres ya menjadi 2 mega, paling maksimal adalah 2 megabyte ya. Nah itu kan agak mempersulit Bapak Ibu sekalian ya, karena harus record lalu habis itu kompres dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu untuk diakalinya saya memberikan tugas yang berupa video itu lewat link ya. Jadi Bapak Ibu setelah merecord video Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu langsung di-upload di Google Drive atau di YouTube. Jadi bisa di Google Drive, bisa di YouTube. Nanti dari Google Drive atau YouTube tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan link. Nah, linknya ini yang dikumpulkan ya, yang di submit di Damelnya. Karena kalau untuk Damelnya sendiri
sepertinya belum belum di-upgrade untuk lebih dari kapasitas 2 megabyte gitu. Karena kalau lebih dari 2 megabyte itu sepertinya nanti akan, apa namanya, situsnya akan berat gitu ketika dibuka ya, karena terlalu banyak, file-file yang masuk gitu, Bapak Nursin. Jadi bisa diakalinya dengan itu tadi, daripada Bapak Ibu sekalian mengkompres, atau mengkecilkan ya, membuat kecil filenya, nanti Bapak Ibu bisa langsung di-upload di Google Drive atau di YouTube ya. Setelah itu tinggal mengumpulkan linknya saja Bapak. Gitu Bapak Nursin. Terima kasih Bu. Ya, Kesulitannya di situ. Ya, kesulitannya di situ ya. Di MK lain di MK lain pakai link kan Pak? Atau pakai apa tugas biasa, pakai Microsoft Word atau pakai PDF biasanya gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi kayaknya lebih gampang seperti itu untuk tugas-tugasnya, karena memang juga terkendala dengan waktu dan kondisi kita masing-masing berbeda-beda. Ya betul sekali Bapak. Jadi untuk tugasnya sendiri saya selang-seling ya. Jadi ada yang mengerjakan tugas di modul, ada yang tugas menulis, ada yang tugas karena bahasa Inggris ya harus ada reading, listening, speaking, sama writing ya. Nah kalau writing itu kan mungkin tinggal di MS Word ya Bapak. Tetapi kalau yang speaking ini saya agak kesulitan Pak untuk memulainya kalau hanya di MS Word Pak. Jadi harus video atau kalau enggak audio gitu. Oh gitu. Oke. Kalau audio kemungkinan lebih gampang gitu kan, bisa lebih ukurannya bisa lebih kecil lagi kalau audio. Audio lebih kecil lagi. Ya, ya mungkin kedepannya bisa ke audio gitu ya Pak. Iya Bu. Oke, terima kasih masukannya Pak ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Oh ya, jadi untuk mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah berada di pertemuan ke-13, di mana pertemuan ke-13 ini sudah mendekati pertemuan ke-16, di mana pertemuan ke-16 Bapak Ibu sekalian akan menghadapi yang namanya final test ya. Kalau di dalam MK Bahasa Inggris ada final test atau ujian akhir semester. Nah, kalau kita lihat dari tanggal ya, sekarang tanggal 7, pertemuan ke-13, lalu tanggal 11 itu pertemuan 14, lalu tanggal 14 pertemuan ke-15, lalu tanggal 18 Januari itu adalah final testnya. Jadi sebentar lagi ya Bu, Pak sekalian ya. Kita sebentar lagi menghadapi UAS, ujian akhir semester. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya tentang tugas ya, Miss, tugas saya nilainya bagaimana gitu. Nah, tenang saja Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada nilainya ya, untuk tiap tugasnya pasti akan ada nilainya. Hanya saja memang ini sedang terkendala dengan beberapa tugas ya, maksudnya beberapa tugas negara yang harus diselesaikan karena akhir semester ya, banyak sekali yang harus diselesaikan. Jadi tenang saja Bapak Ibu, pasti nanti insya Allah sebelum UAS, sebelum nilainya keluar, nilai akhir keluar, Bapak Ibu semuanya akan melihat nilai tugas masing-masing ya, tiap meetingnya gitu Bapak Ibu. Oke. Waalaikumsalam Bu Eti, ya silahkan. Oke, ya kalau begitu kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan memasuki diskusi di pertemuan ke-13, yaitu tentang apa? Ada yang sudah mendownload materinya di Damo? Housing. Tentang housing, ya. Talking about houses and also residences ya. What are the types of house that you know? Jadi tipe-tipe house seperti apa sih yang Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu tahu gitu? Kan ada house, ada apa lagi? Dormitory. Lalu apa lagi?
Apartemen. Apartment. Nih Pak Muhaimin sepertinya sudah membaca modulnya ini. Pak Muhaimin sepertinya sudah membaca modulnya ya. Oke. Jadi ada house, ada dormitory, ada juga yang namanya apartment. Kalau flat apa? What is flat? What is a flat? Apartemen Kalau ya? flat? Kenapa Bu Yunia? Apartemen ya? Ya, apartemen ya. Jadi a flat is also an apartment. Tetapi kalau a flat itu biasanya dipakai di negara mana? Isi. Di negara mana Bapak Ibu? Kalau a flat? Ada yang sudah membaca modulnya mungkin? Udah tapi dah tahu. Ya. Jadi a flat itu biasanya digunakan di negara the United States of America ya. The United States of America. Lalu kalau apartment itu biasanya lebih ke Britain ya. Negara Inggris gitu, Britania Raya. Oke, kita lihat ke sini dulu. The housing ya. Right. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa subtopik ya. There are things to learn for today. There are 5 points ya, 5 things that we have to learn. The first one is address. Jadi yang pertama adalah address, okay? Atau alamat. Lalu the second one is house vocabulary. So today we're going to learn about a lot of house vocabulary. Lalu yang ketiga adalah it's a bit structure ya, lebih ke struktur atau grammar kayak gitu. We are going to learn about there is and also there are, kapan menggunakan there is and kapan menggunakan there are. And also we are going to learn about prepositions of place. Jadi kita akan belajar tentang preposisi tempat ya, atau kata depan untuk menunjukkan lokasi. And then the last one is, of course, from all the points that we're going to learn, itu nanti at the end you have to describe your house kayak gitu. Nanti kita akan belajar gimana sih caranya untuk mendeskripsikan rumah gitu, rumah kita, tempat tinggal kita gitu. Okay, so there are 5 things that we're going to learn today. Let's go to the first one. Kita akan masuk ke subtopik yang pertama, yaitu adalah address atau alamat. Ya, ketika kita bertanya tentang alamat, itu kita biasanya menggunakan kata tanya apa, Bapak Ibu? What's a street? What's a street? Street. Where do you live? Where do you live? Oke. Hanya satu itu saja? Where do you live? Where does you live? What your Where address? does you live? Okay. What's your address? Yes, what's your address? Yes, actually there are still many expressions that ya yang berhubungan dengan address. Jadi masih ada beberapa ekspresi yang berhubungan dengan address yang bisa kita gunakan ya untuk menanyakan address. Tetapi di sini saya hanya akan membaginya menjadi yang pokok saja, yang sering kali dipakai ya. Yang pertama adalah what's your address? What's your address? Jadi ketika Bapak Ibu menanyakan alamat ke orang lain memakai bahasa Inggris, jangan menggunakan where is your address ya, jangan, karena address alamat ya, berarti dia kita hanya menjawab alamat lengkap saja, bukan di mana letaknya ya. Alamat, kita hanya menyebutkan alamat lengkapnya, bukan di mana alamatnya gitu. Ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan kata where is your address, itu salah ya Bapak Ibu, karena yang ditanyakan adalah alamat lengkapnya gitu, bukan lokasi di mananya gitu.
Jadi ketika kita menggunakan where itu kita harus menggunakan preposisi. Sementara kalau what itu hanya alamat lengkapnya sajalah yang disebutkan. Misalnya seperti ini ya. What's your address? Oh, it's 15 Perjuangan Street, Kesambi, Cirebon. Itu misalnya. Nah, ini untuk kalau street yang seperti ini untuk yang sistem Inggris ya Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk sistem Indonesia, ya kita memakainya jalan ya. Oh, it's Jalan Perjuangan number 15 Kesambi, Cirebon. Seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kita langsung menyebutkan alamatnya tanpa preposisi at, in, on. Jadi tidak menggunakan kata depan sama sekali. Karena pertanyaannya adalah what. Nah, tetapi ketika kita bertanya dengan menggunakan kata tanya where do you live? Seperti ini. Where do you live? Nah, nanti jawabannya pasti akan menggunakan preposisi. I live at, I live on, I live on, atau I live in. Gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya I live at, I live on, I live in? Ada yang bisa menjawab? Lengkapannya beda, ketepatannya. Ketepatannya beda, misalnya Pak Muhaimin. Kalau pakai at kan berarti jelas ada nomornya. Kalau on kan perjuangan saja yang kita tahu nomor berapa. Exactly. So whenever you use the preposition at, ketika Bapak Ibu menggunakan preposisi at, berarti lokasinya itu sudah spesifik, sudah khusus, sudah mengacu ke satu tempat. Nggih, mantap ya. Sekedar pelatihan. Nggih. Nek tak umpami sampun nderekaken nggih. Nggih, Bu. Nggih. Oke, jadi ketika kita menggunakan at, preposisi at, nah itu berarti lokasinya adalah spesifik ya. Jadi kita sudah mengacu ke tempat tersebut gitu. Misalnya kalau rumahnya di Perjuangan Street nomor 15 ya, I live at Perjuangan Street number 15 Kesambi, Cirebon. Tetapi ketika Bapak Ibu hanya menyebutkan jalannya saja, nama jalannya, Bapak Ibu bisa menggunakan preposisi yang tidak terlalu spesifik, ya. Nah, khususnya untuk jalan ya, Bapak Ibu bisa menggunakan preposisi on Perjuangan Street. Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin pergi ke daerah Britania Raya, nah di sana lebih menggunakan I live in ya, I live in Perjuangan Street. Jadi sama saja sih, bisa menggunakan on, bisa menggunakan in kalau untuk jalan ya. Jadi I live on Perjuangan Street, I live in Perjuangan Street, I live in Jalan Melati for example ya. Tetapi in juga bisa digunakan untuk area ya, area yang lebih luas lagi, misalnya kayak kecamatan ya, regency kayak gini ya, Kesambi. Lalu bisa juga province. Kalau Bapak Ibu menyebutkan nama provinsi, Bapak Ibu bisa sebutkan I live in provinsi West Java ya. So I live in West Java Province kayak gitu misalnya. Lalu bisa juga dengan menyebutkan negara ya. I live in Indonesia, I live in the Philippines, I live in Singapore, I live in Thailand, and so on and so forth. Nah, untuk bentuk seperti ini, bentuk kalimat seperti ini bisa diberlakukan untuk berbagai subjek seperti yang saya sebutkan di sini. Bisa I, bisa you, bisa we, bisa they. Jadi ketika subjeknya diganti menjadi we, bagaimana Bapak Ibu? Kalimatnya menjadi We live at 15 Perjuangan Street, Kesambi, Cirebon. very good. What about they? What about if I change it into they? They live on Perjuangan Street.
Yeah, they live on Perjuangan Street. Kalau kalimat tanyanya gimana, Bapak? Do they live on Perjuangan Street? Very good. So, do they live on Perjuangan Street? Ya, seperti itu. Yes. But then, if we have other subjects like he, she, atau it, tetapi kalau kita memiliki subjek yang lain seperti he, atau she, atau it, nih ya, Bapak Ibu, he, atau she, atau it, itu kita tidak bisa menggunakan struktur yang ini, struktur where do you live ini, tidak bisa. Karena he, she, it itu subjek verbnya, kata kerjanya harus menggunakan as ya. Oke, seperti ini ya. Bukan live lagi, tetapi lives. Lives. Nah, nanti kata tanyanya atau kalimat tanyanya bisa berupa where does she live? So, where does she live? Di mana tempat tinggalnya? Dia tinggal di mana gitu. Where does she live? Oh, she lives at Perjuangan Street number 15 Kesambi, Cirebon. She lives on Perjuangan Street. She lives in Perjuangan Street or Kesambi or Cirebon or Indonesia ya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Mungkin saya ingin pilih salah satu dari Bapak Ibu sekalian. Miss Anita. Hello, Miss Anita, can you hear me? Miss Anita? Yeah, hello, Miss. Yes, hello, Miss Anita. So, Miss Anita, where do you live? I live in Depok. Okay. So, Bapak Ibu, where does Miss Anita live? She lives in Depok. Very good, Pak Muhaimin. Now, I'm gonna choose another student here. Let's go to Pak Iding. Pak Iding, are you there? Pak Iding? Can you hear me, Pak Iding? Okay, maybe Pak Iding is still busy. Then we'll go to Pak Iwana. Pak Iwana, can you hear me, Pak Iwana? Pak Iwana? Or maybe let's go to Pak Ahmadi. The first student who came to our Google Meet ya, Pak Ahmadi. Pak Ahmadi masih mute, Pak Ahmadi. Mikrofonnya Pak Ahmadi. Ya, Pak Ahmadi, mikrofonnya dipencet dulu. Nah, okay, that's good. So, Pak Ahmadi, where do you live? In Raja Ampat. Raja Ampat. Wow, that's great. That's so far away from here ya, Pak Ahmadi ya. So, Bapak Ibu sekalian, where does Pak Ahmadi live? Pak Ahmadi lives in Raja Ampat. In Raja Ampat. Yes. Nice. So, Pak Ahmadi lives in Raja Ampat. Jadi harus menggunakan as ya, Bapak Ibu. Lives. Atau Pak Ahmadi bisa diganti menjadi he ya, karena laki-laki. He lives in Raja Ampat gitu. Gimana Pak cuacanya di Raja Ampat? Alhamdulillah. How's the weather? Wah, it's so sunny ya. Saya sekarang sedang berada di Jogja. Sunny juga. It's the weather is it's so bright today. Jadi lumayan. Okay, let's go to the next page. Now, after we talked about address, now we're going to move on to the house vocabulary.
Ya, jadi kita sekarang akan belajar tentang vocab kosakata ya, kosakata terkait dengan house, rumah ya. So we have the parts of the house and also things in the house. Tapi things in the house-nya nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kita fokus dulu untuk parts of the house-nya dulu ya, bagian-bagian dari rumah. Oke, nah seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, parts of the house itu ada macam-macam ya. Let's go to this one first. Kita ke sini dulu ya Bapak Ibu. What is this room? What do you call this room? I guess that's too far, miss. Oh, that's too far. Yes. You can't see it clearly. Okay, maybe I will. Hang on. Okay, maybe I will zoom it. Bedroom. Okay, wait a minute. All right. But before I need you to mention each of the room here, maybe you can repeat after me. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti setelah saya. Saya akan mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti ya. Upstairs. Upstairs. Downstairs. Downstairs. Stairs. Downstairs. Downstairs. Bedroom. Bedroom. Good. Bedroom. Okay, now next. Bathroom. Ya, yang Bapak Ibu, yang ini kita bacanya bed ya. Ini bed. Yang ke berikutnya adalah bath. Bathroom. Yes. Bathroom. Bathroom. Jadi ketika kita bilang bath, Bapak Ibu bisa merasakan ada udara yang keluar dari pinggir sini ya. Lidahnya ada di tengah, lidahnya ada di tengah gigi atas dan gigi bawah. Bath. Bathroom. Yes. Okay. Ya. Now next is living room. Good. Living room. That's good. Dining room. Kitchen. Okay, great. That's great. Front yard. Very good. Backyard. Okay. Backyard. Alright. What is upstairs? Ada yang tahu upstairs itu apa sih? Lantai atas. Tangga atau lantai atas? Yang mana nih? Lantai atas. Atau loteng? Loteng. Which one? So is it lantai atas atau tangga atau loteng? Which one? Upstairs. Lantai atas. Ya, upstairs is lantai atas ya Bapak Ibu. Jadi wilayah upstairs itu di sini ya. Dari ini nih semuanya wilayah upstairs. Ini semuanya wilayah upstairs ya Bapak Ibu. Nah, downstairs itu lantai bawah. Nah, ini wilayah downstairs. Gitu. Stairs itu artinya tangga, up itu atas ya. So atasnya tangga, lantai atas maksudnya gitu. Stairs tangga, bawahnya tangga berarti lantai bawah maksudnya. Okay, so we have bedroom. What is bedroom, Bapak Ibu sekalian?
Kamar mandi. Tidur. Bedroom. Kamar tidur. Kamar tidur. Yes, kamar tidur ya. What about bathroom? Kamar mandi. Nice. What about living room? Living room. What is living room? Ruang tamu. Ruang tamu. Yes, exactly. Ruang tamu ya. What about dining room? What is Ruang dining room? makan. Ruang makan. Okay. Ruang makan ini. Ruang makan ya. That's nice. What about kitchen? What is kitchen? Dapur. Kitchen dapur. Dapur. Ya, Bapak Ibu langsung bisa ya, kitchen dapur gitu ya. karena sering di kitchen ya, Bu. What about front yard? Halaman depan. Halaman depan. Yes. What about backyard? What is Halaman backyard? belakang. Good. Okay. Now let's take a look at this. What is the room on the left here? Yang ruang yang ini namanya apa, Bapak? Bedroom. That's bedroom. Ya, lalu yang ini in the middle ini ruang apa, Bapak Ibu? Also bedroom. Also bedroom. And what do we have here on the right? That's bathroom. That's the bathroom. That's good. And then what do we have here downstairs? Kitchen. Kitchen. Yes. We have kitchen, and then we have the small room here. Dining room. Yeah, that's the dining room. Dining room. And what do we have here? Living room. Living room. Living room. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mendeskripsikan rumah Bapak Ibu dengan menyebutkan, oh rumah saya terdiri dari 2 lantai, 3 lantai kayak gitu misalnya. Nah itu kita bilangnya apa lantai di situ? 2 lantai, 3 lantai. 2 floors, 3 floors. 2 floors, ya. 2 floors, 3 floors, 3 floors kayak gitu ya. Tapi bisa juga Bapak Ibu, selain floors, kita juga bisa menggunakan kata seperti ini. Ya, selain selain floor, kita juga bisa menggunakan istilah story ya, story. Tapi story-nya ini tulisannya bukan story kayak cerita ya, tapi story dengan i ya, dengan STOREY S ya, stories. Kalau lebih dari 1 ya, stories gitu. So I have my house is consisted of 2 floors misalnya, atau 2 stories gitu. Ya, nah ini parts of the house yang lain ya. Kita ada yang namanya what do we call this? Genteng. Yeah, what is genteng in English? Roof. Roof. Yeah, we have roof. And then we have this one here. Ini bahasa Indonesianya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini mungkin Bapak-bapak lebih tahu ini. Bahasa Indonesianya apa? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya ridge ya, ridge. Gitu. Ridge. House ridge gitu ya. Lalu nah, ini nih Bapak Ibu, ini kita sebutnya apa ini? Ini nih, yang ini aja, yang sering dipakai adalah yang ini nih. Cerobong asap. Yeah. What do we call it in English? Chimney. We say chimney. And then if you have Indovision,
kalau Bapak Ibu memiliki Indovision, lalu ada parabola ya. We can call it as the satellite dish ya, satellite dish. And then tembok atau dinding ini kita sebut sebagai Wall. wall. Wow. And then jendela kita sebut apa jendela? Window. Window. And then if we have like keranjang ya, this is keranjang. We can call it as basket. Tetapi kalau keranjang yang gantung seperti ini, we can say as a hanging basket. Ya, hanging basket. And then we also have a place where we can keep our car ya, our car in. What do we call it? Garasi. Right. Yeah, garasi. What is garasi in English? Garage door. Right. Yeah, what do we call garasi in English? Garage door. Garage. We can say garage. Garage. We can say garage. Garage. Right. Yeah, garage. And then garage, yeah, garage door. This is garage door. And then we also have the garage door itu pintu garasi ya, garage door. And then we also have the car here. And what do we call this? Jalan mobil di sini? Driveway. Yes, driveway. Ya, driveway ya. Nah, beberapa rumah tidak memiliki garage, but they have the what we can call as the carport ya. Ya. Jadi beberapa rumah itu tidak memiliki garage ya. Kalau garage itu kan sebuah ruangan ya, tetapi parkir. tetapi beberapa rumah memiliki tempat parkir mobil meskipun itu tidak berbentuk ruangan ya. So we can call it as the carport ya. Carport. Yes, carport. And then we have the stairs, tangga. Ada tangganya di sini, Bapak Ibu. And then we have the door, the front door ya, atau pintu depan. And ini namanya apa, Bapak Ibu? What do we call this? Balkon. The balcony ya, balcony. Yeah, balcony. And then we also have pagar. How do you say that in English? Pagar? Fence. Yes, that's a fence. Tetapi kalau gerbang apa, Bapak? Gate. Gate, ya. Jadi ada fence, ada gate. Berbeda ya. Fence itu pagar, sementara gerbang itu adalah gate. Gate. And then we can go to this one ya. What do we call this? Letterbox. Yeah, the letterbox. The letterbox or the mailbox. Mailbox, letterbox. And ini yang kita sebut dengan batu bata. Apa Bapak Ibu in English? Bricks. Yes, bricks. Okay, so that's all the things that you need to know about the parts of the house. Then we can go to the next discussion, which is about the things in the house ya. Jadi kalau di dalam rumah kita akan melihat beberapa benda ya di dalam rumah. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan what are the things that we can find in the bedroom? Chair, apalagi? Terus Pillows. Okay, bolster, television, Fan. lamp ya, lamp, electronic fan. Fan. Okay. Wardrobe. Yeah. There are a lot of things that we can mention in the bedroom ya. Ada di sini ada carpet. Oh, maybe you can repeat after me ya Bapak Ibu. Carpet.
Curtain. 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 Sofa. 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 Soba. Television. Television. Bookcase. Bookcase. Table. 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 Coffee table. Coffee Coffee table. Coffee table. Chair. 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 Wardrobe. 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 What is wardrobe? Lemari pakaian. Yes, lemari pakaian. Bed. 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 Blanket. 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 Pillow. 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 Lamp. Lamp. Kalau bolster apa Bapak Ibu bolster? Guling. Bantal guling. Yes. Tulisannya bagaimana? How do you spell bolster? Master. Bolster. B O O L O. L S S E T E E R. R. That's good. Bolster ya. Bolster. Tapi bolster itu actually mungkin cuman ada di negara-negara Asia saja ya. Karena negara-negara Eropa, Western kayak gitu tuh apa? Mereka jarang sekali gitu memakai bolster. Mereka lebih memakai pillow saja gitu. Kadang pillownya itu ada yang pillow long, ada yang pillow short. Nah, kalau pillow short biasanya untuk kepala, kalau yang long pillow kayak gitu biasanya dipakai untuk guling gitu ya. Okay, so we have pillow and then we have lamp and what do we call this? Refrigerator. Letter. Yeah, you can repeat after me. Refrigerator. Refrigerator. Nama lain dari refrigerator apa Bapak Ibu? Kulkas. Nama lainnya? The synonym? Kulkas. Synonymnya apa? Freezer. Lemari Freezer. Lemari es. Oh, yeah, freezer is different ya. Bukan freezer ya, tetapi fridge. Freeze. Yes. Freeze. Fridge ini sama dengan refrigerator. 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 Ya. Stove. 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 Yes. What is stove? Kompor. Tadi singkat. And then we also have glass, Yes. Glass. pot, Pot. Pot. teapot, Teapot. Teapot. kettle, Kettle. shampoo, Shampoo. shampoo, Shampoo. soap, Stove. stove. Power. Kalau yang ini apa, Pak? Kalau ini, sorry, salah. Ini, Sabun. Soup. Ya. Itu soup. ini apa? Bacanya apa, Bapak Ibu? Soup. Soup. Soup, chicken soup, soup ya, chicken soup. Sementara kalau sabun itu soap, Soup. soap, soap, soap. Beda ya, Bapak Ibu ya. Lalu, once again, kalau sup tadi apa, Bapak Ibu? Sabun. Soup. Sup sayur. Ya, sup sayur. Soup. Bahasa Inggrisnya apa? Soup. Soup. Kalau kalau sop matahari. Iya, matahari soup. Matahari Soup. sun ya, sun soup. Iya. Matahari soup ya, karena itu nama ya udah matahari soup atau sun soup ya.
Oh gitu. Kalau sabun apa, Bapak? Soap. 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 Ya, beda ya. U sama E. Soap. Soap. Towel. 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 Toothbrush. Toothbrush. Udah. Toothpaste. Toothpaste. Yes. Ini cara mengucapkan tooth-nya ini harus benar ya. Tooth. Toothbrush. Yes. Sama cara mengucapkan brush-nya. Brush. Toothbrush. Brush. Toothbrush. Brush. Brush. Yes. Toothbrush. Bukan yang tooth ya, bukan toothbrush. Bukan toothbrush kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya, mari kita ulangi bersama-sama. Tooth. Tooth. Lidahnya di tengah-tengah gigi ya. Tooth. Toothbrush. Brush. Ya, kayak baca apa? Sha ya. Shin. Ayam. Shin. Toothbrush. Shin. Ya, shin. Toothbrush. Brush. Okay, and then the next one is toothpaste. Toothpaste. Yes. Okay, and then we also have all the appliances here. Sorry. The devices and appliances. We have coffee maker, Coffee maker. blender, mixer, toaster, microwave. Ya, ini bacanya wave ya, Bapak, bukan wife ya. Jadi bukan microwave, nanti artinya asli kecil microwave. Tapi wave ya, microwave. Ya, pot. Crockpot. Ya, atau kita cukup bisa bilang pot gitu aja juga oke kok. Panci itu bilang pot gitu aja juga oke. Pot. Nah, tapi Miss, panci itu kan pen. Apa bedanya pot sama pen, Miss? Ada yang bisa menjawab? What is the difference between pot and a pen? Mungkin bahannya yang beda. Bahannya yang beda ya, Pak? Ya. Pak Nur. Kalau panci yang stainless itu yang pakai stainless. Kalau yang pot? Yang pot itu biasanya ada pakai plastik atau campuran kayak gitu. Plastik nanti lalai, Pak. Enggak, maksudnya yang ada di luarnya ada plastiknya gitu. Oh ya. Ya. Gitu. Kayak gitulah. Ya Pak Nursin sepertinya bisa membedakannya ya, tetapi Ya. mungkin biar lebih tepat lagi pot itu seperti ini ya bentuknya Bapak Ibu. Jadi ketika dia handle-nya dua seperti ini, itu dia pot namanya ya. Kucing. Siapa itu yang ada kucing? Jadi ini ya Bapak Ibu ya, ketika handle-nya ada dua seperti itu, kita bisa menyebutnya sebagai pot. Dan pot is usually bigger than a pen. Jadi pot itu lebih besar biasanya daripada pen ya. Dan kalau pen itu biasanya handle-nya cuma satu, pegangannya cuma satu, itu disebut pen dan lebih kecil. Lalu kalau wajan apa Bapak Ibu? Kettle. Wajan. Frying pan. Yes, a frying pan. A frying pan ya, wajan. Then we also have this ya, rice cooker. Please repeat after me. Rice cooker. Rice. Okay, that's good. Pressure cooker.
Pressure cooker. Pressure Cooker. ya, pressure cooker itu wajan yang untuk presto ya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu namanya pressure cooker ya, pressure cooker. Ini disebut griller aja ya, kita nyebutnya griller. Griller. Kalau di UK mungkin nyebutnya bachelor griller ya, tapi kita sebut aja griller ya. Ini untuk barbecue, manggang ya, manggang daging. Kok manggang apa? Bakar daging. Nah, barbekyuan itu kita memakainya griller namanya. And then we have this one. I guess this is the electric stove ya, maybe. Yes. Saudara Rizky. Yes. And then we have lamp, and then light bulb. light bulb. Yes. Kalau bohlam, bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Lamp. Bulb. Bohlam. Bulb. Light bulb. Light bulb. Bulb. Ya, bulb. And then kalau lampu biasa yang bentuknya bukan bohlam itu lamp. Ya. Yes. Okay, and then we also have the lantern. Yeah, lentera ya. And we also have torch. Torch. Good. Torch ini dia memiliki nama yang lain. Disebutnya apa, Bapak Ibu? Lighter. Nope. It starts with F. Flusher. Nope. It starts with F. And then the second letter is L. Flush. Nope. Pleasure. No. Flush lamp. No. Not flash lamp. Flash light. Like yeah. Flashlight. Flashlight. Not flash lamp ya. Flashlight. Flashlight. Yes. Kan ada lagunya ya Bapak Ibu, flashlight. Gitu. And then we also have the iron ya. Or clothes iron. Saja iron. Then we also have this one. Electric grill. Yes, electric grill. Kettle. Ini kalau elektrik ya, bentuknya elektrik kayak gini bisa nyebutnya electric kettle, atau bisa water cooker, bisa juga hot ya. Ya, yang zaman sekarang nih, Bapak Ibu. Saya perbesar lagi ya, mungkin ya. Biar water purifier. Water purifier. Purifier. Yes, good. Purifier. Ini kitchen hood itu kayak yang buat buat letak buat letak stove kayak gitu, kitchen hood ya. Tapi kita masuk ke electric guitar. Electric guitar. Bacanya bukan guitar ya Bapak Ibu, tetapi gitar. Jadi huruf U-nya itu silent. Huruf U-nya silent ya. Guitar. And then vacuum cleaner. Electric fan. Evaporative cooler. Air conditioner. Oven. Dishwasher.
television, television, speaker, speaker, clothes dryer. clothes Bisa juga disebut sebagai drying machine ya, drying machine. Ya. drying Yang belanja adalah washing machine, washing machine, refrigerator. refrigerator, Yes. Okay. Now let's go to the next discussion. Ya, ketika kita belajar tentang sebelum kita belajar tentang there is, there are, kita belajar tentang bentuk-bentuk singular sama plural ya. Oke. Sebentar. Saya offin beberapa peserta yang nih ya, yang suaranya bocor jadinya biar tidak mengganggu. Oke. Ya, di sini Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang there is, there are, we have to know which noun is singular and which noun is plural. Jadi kita harus tahu kata benda mana yang singular, yang tunggal, dan kata benda mana yang plural, yang jamak ya. Oke. Let's take a look at this. Okay, let's take a look at this ya. Nah, kalau singular, if we have a singular noun, kalau kita mempunyai benda yang singular, yang satu ya, jumlahnya satu, itu kita bisa memulainya dengan a atau an. Nah, masalahnya kapan kita menggunakan a, kapan kita menggunakan an. Sepertinya ini di pertemuan pertama sudah pernah saya bahas ya, Bapak Ibu. Ada yang masih ingat? untuk berbunyi konsonan dan Yes. untuk bunyi vokal. Vokal. Dan n untuk yang bunyinya vokal ya, atau vowel sound. Just for example like this one ya. Student karena dia diawali dengan bunyi vokal, konsonan, bunyi konsonan, jadi dia memakai a student, seorang murid gitu, seorang mahasiswa, seorang murid. And then apple, because it starts with a vowel sound, karena dia dimulai dengan bunyi yang vokal, that's why we have an apple, sebuah apel. And then we also have bus, a box, a baby, a country, a day, a toy, a shelf, and a wife. Now, what about this one? Does university use a or an? An. An. University, An. Pak Nursin jawabnya an. Why? Ya. Ada huruf vokalnya. Vokal. Huruf atau bunyi? Vokal. Ya. Yang perlu diperhatikan huruf atau bunyi, Bapak? Bunyi Bu. Bunyi ya, Bu Elis, betul sekali, bunyi ya. So, university itu kan kita bunyinya pakai ih ya. Berarti Bukan Bu. bukan a, bukan university, bukan university, tetapi university. University. Karena ada yahnya, kita menggunakan ya. So, a university gitu. Tapi kalau umbrella an umbrella ya, karena dia dimulai dengan bunyi vokal ya. A, umbrella, an umbrella. Seperti itu. Okay, now ini ya, kita punya
Ya, yang lainnya adalah man, a woman, a child, a foot, a tooth, a fish, a mouse, and also a sheep. Tetapi untuk benda itu dibagi menjadi dua ya. Kata benda dibagi menjadi dua, yaitu kata benda yang regular dan kata benda yang irregular. Mau pakai kata? Oke. Yang regular ini dia mengikuti aturan. Aturannya apa? Aturannya terletak pada pembentukan kata benda plural, kata benda jamak. Ketika regular nouns itu plural, bentuknya plural, dia harus ditambahkan s atau is. Nah, s atau is-nya ini itu tergantung dengan peraturannya. Peraturannya gimana ya? Peraturannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat ya. Ya pada umumnya peraturannya itu ditambahkan s ya. Misalnya kayak student. Jadi students. Kalau lebih dari 1, 3 students misalnya ya. Apples-nya ada 5, berarti 5 apples gitu ya. Nah, tetapi untuk kata-kata yang berakhiran dengan huruf S atau CH atau SH atau X kayak gini harus ditambahkan ES. Jangan hanya S saja tetapi ES ya Bapak Ibu. Pokoknya yang kata tersebut berakhiran dengan bunyi desis ya. Ini kan semuanya bunyi desis ya. S, sh, sama X. Ini semuanya bunyi desis, ada desisnya gitu. That's why ketika kita ada 2 bis, itu kita nyebutnya 2 buses. Lalu ada 10 box, 10 kotak, kita nyebutnya 10 boxes. 10 boxes. Good. Lalu kita punya misalnya apa ya? Watch misalnya. Watch itu Watches. ya, kalau lebih dari 1 kita harus tambah es. Watches gitu. Oke, nah lalu ketika kata bendanya itu berakhiran dengan y, misalnya kayak baby, country, nah itu kita harus menambahkan es tetapi dengan y-nya itu dilebur ya, jadi y-nya berubah jadi i ya. Baby jadi babies, country jadi countries gitu. Tetapi kecuali untuk ini ya, untuk yang ini ya Bapak Ibu, yang day ini kan berakhiran dengan y. Kenapa day itu hanya ditambahkan s, sedangkan baby itu harus babies? Biasanya sih karena sebelum huruf Y itu huruf vokal. Ya, betul sekali. Jadi karena di sini sebelum Y, ini kan sebelum Y ya, sebelum Y itu adalah huruf vokal ya. Jadinya, kok jadi dia sih? Ya, karena huruf Y, di depan huruf Y itu adalah huruf vokal, jadinya dia tinggal ditambahi S ya, days. Tetapi karena di sini di depan Y itu adalah huruf konsonan, jadi kita mengganti Y-nya dirubah menjadi I, lalu ditambahkan ES. Babies, gitu ya Bapak Ibu. Lalu ketika kita memiliki ini ya, kosakata yang berakhiran dengan F, misalnya kayak shelf. Ketika dia lebih dari 1, kita harus tambahkan ES, tetapi F-nya ini berubah menjadi V.
Ya, bukan shelves biasa kayak gitu, no, tetapi shelves. Ada v-nya ya. V berubah jadi V. Lalu wife, kalau punya satu istri, a wife ya. Kalau lebih dari satu istri, wives gitu. Nah, tetapi ada juga kata benda yang irregular ya Bapak Ibu sekalian. Irregular ini berarti dia tidak beraturan, tidak mengikuti aturan S dan IS ini. Dia mempunyai caranya sendiri untuk merubah menjadi plural. Nah, misalnya kayak man. Man ini ketika lebih dari satu, kita jadi man gitu. Lalu a woman ketika lebih dari satu, jadi women. Women. Bacanya women ya Bapak Ibu. E-nya ini dibaca E. Women. Lalu more than one child jadi children. Gitu. Food jadi feet. Tooth jadi Teeth. teeth. Fish jadi Fish. fish tetap ya. Mouse jadi Mice. mice. Sheep jadi Sheep. sheep. Nah, ini tetap. Jadi untuk yang irregular ini, yang tidak beraturan ini, mereka suka mereka ya. Kadang ada diganti E-nya, diganti O jadi E, lalu ditambahin suku kata, atau ada yang tidak berubah sama sekali. Nah, ini memang harus dihafalkan ya Bapak Ibu semuanya. Ini harus dihafalkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan this, there is, kapan kita menggunakan there are. There is, karena dia is, jadi dia diikuti oleh singular atau plural? Singular. Singular, good. Lalu karena di sini are, jadi dia diikuti singular atau plural, Pak? Plural. Plural. That's why kalau kita memiliki a book, kita nggak bisa bilang there are, kita harus bilang there is ya. There is a book on the desk. Lalu ketika kita memiliki plural noun, books kayak gini, kita tidak bisa bilang there is, kita bilangnya there are. There are books on the desk. Nah, kecuali untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kayak milk. Ini kan tidak bisa dihitung nih Bapak. Meskipun dia ada some itu kan artinya beberapa. Tetapi karena dia tidak bisa dihitung, dia tetap menggunakan is gitu. There is some milk in the fridge gitu. Nah, untuk kalimat negatifnya kita tinggal ditambahkan not ya. Isn't, aren't, isn't gitu. Jadi tinggal ditambahkan not. There is not a pen. Kita bisa singkat menjadi there isn't a pen on the table. There are not any pens here. Kita bisa singkat menjadi there aren't any pens here. Gitu. Nah, kalau sama sekali tidak ada, itu kita bisa menggunakan kata any ya, Bapak Ibu. Any. There aren't any pens here. There isn't any juice in the fridge. Gitu. Untuk kata tanyanya sendiri, kita bisa untuk kalimat tanya, kita bisa dirubah ya. Is-nya kita taruh depan, there-nya baru di belakang. Jadi misalnya, is there a cat on the chair? Seperti itu. Is there a cat on the chair? Bapak Ibu, is there a book on your table? Yes. Is there a book on your table? There is. Yes, there is. Yes, bisa nggak kita jawabnya yes, there are? Bisa saja. Bisa saja ketika penanya
Penanya mengiranya hanya satu buku misalnya. Seperti saya ingin menanyakan satu buku, tetapi Bapak Ibu ingin menambahkan informasi lebih bahwa tidak hanya satu buku loh yang ada di meja saya. Jadi saya Bapak Ibu bisa menjawab dengan oh yes there are 7 books gitu misalnya. Gitu. Yes, and then kalau untuk yang mau bertanya itu ingin menanyakan plural ya lebih banyak benda ya. Jadi bisa pakai are there. Are there biasanya pakai any ya Bapak Ibu. Di sini are there any cats on the sofa? Biasanya menggunakan any kalau kalimat tanya. So are there any cats on the sofa? Gitu. Oh yes there are. No there aren't. Nah, kalau untuk menanyakan jumlah, Bapak Ibu bisa menggunakan kata tanya apa? How many? Yes. How many ini selalu diikuti oleh plural ya, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang how many cat, tapi how many cats. Tidak how many students, tetapi how many Students. Ya, lebih dari satu ya. Meskipun nanti jawabannya cuma satu ya. How many students are there in your class? Oh, hanya satu. Itu gimana cara jawabnya? There is One student. One student ya. Meskipun jawabannya hanya ada satu ya tetap pakai there is ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada yang bisa jawab, how many days are there in February? 28. 28. Yes. 20 There days. are 28 days in February. How about this one? How many rooms are there in your house? Four rooms. There are There are 4 4 rooms. rooms in my house. There are 4 rooms in my house. Okay, nice. Now let's move on to the prepositions of place ya. Kata depan untuk menunjukkan lokasi ya. Oh ya Bapak Ibu, ini boleh ya kita jamnya agak lebih sedikit, nggak apa-apa kan ya? Oke. Apa? Saya selesaikan ini dulu ya. Oke. Ya, ini untuk prepositions of place. Jadi kata depan untuk menunjukkan lokasi ya. We have in, Dalam. mm-mm. Di dalam. We have on, Di atas. we have under, Bawah. Under. Bawah. in front of, Di depan, Depan. Depan. behind, di belakang, Di samping. di belakang. behind, Belakang. sebentar ini kan ada bapak-bapak yang sedang mengajar ini. Pak Nursin saya mute dulu. Oh, tidak bisa di mute Pak Nursin. Oke. Ya, behind itu di belakang ya Bapak Ibu. Behind di belakang. And then we have next to. What is next to? Di samping, di sebelah, Yes. Samping sebelah. What is the synonym? side, Synonymnya apa? beside, Ya, beside. And then we also have above. What is above? di atas, Ya. Lantai. Hah? Di lantai? atas, Apa ya? Oh di Di atas. atas juga. Apa terbang itu kayak? Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi above itu dia di atas tetapi tidak menempel. Kalau on dia di atas tapi menempel ya, menempel pada boxnya ini. Kalau above dia di atas tetapi tidak menempel. Below. What is below? di bawah, Ya, di bawah. Apa bedanya dengan under? yang nggak nempel, yang Nggak Maaf nempel. nih, saya izin dulu masuk kelas. Ya, oke. Izin masuk kelas. Siap. Jadi di sini below itu di bawah tetapi tidak menempel ya. Beda dengan under ya. Kalau under benar-benar di bawah nempel gitu. And then Di antara. between. Antara.
between, and then we have on the left. Di sebelah Lalu kanan, sebelah kiri ya. Kiri. kanan atau sebelah kiri? Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri. And then we have on the right. What is on the right? Kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Now we Kanan. also have Berdekatan, Berhadapan. berhadapan ya. Berhadapan. Berlawanan. we also have opposite. Opposite here it means Berhadapan. berhadapan di depan tapi berhadapan ya. Nah, untuk misalnya ya untuk lokasi kayak rumah saya berhadapan dengan rumah sakit kayak gitu. Rumah saya berhadapan dengan rumah sakit kayak gitu. Kita bisa memakai preposisi apa Bapak Ibu? Opposite atau in front of? Opposite ya. Kita bisa nyebutnya my house is opposite the hospital ya. My house is opposite the hospital. Di Moskow. Kalau mau parkir mobil itu di depan rumah misalnya, kita pakai opposite atau in front of? In front. In front of. Yes. My car is parked in front of my house. Okay. Yes. Let's go to the next slide. Oh, where are they? Bisa terlihat jelas nggak Bapak Ibu? Ya. So Bedroom. where are they? Living room apa bedroom? So this is a bedroom. No. This is, I guess this is maybe a bedroom ya, because we have the wardrobe, but we cannot see the bed. Kita tidak bisa melihat bednya, di mana letak bednya. So maybe this is a bedroom, and then we have some things inside the room here. Ada dollhouse, ada plant, ada foto, ada clock, ada shelf, cushion, clothes, wardrobe, carpet, sofa, teddy, lamp, socks, bookcase, window, computer, poster, cup, desk, bag, chair, floor, and also carpet. Now, where are they, Bapak Ibu sekalian? Where is the dollhouse? On the wardrobe. Yes, the dollhouse is on the wardrobe. Where is the teddy? Teddy is on the sofa. Yeah, the teddy is on the sofa below. Below. Yes, below the lamp. Where is the bookcase? Bookcase is next to the sofa. Yeah, the bookcase is next to the sofa. Okay, where is the bag? Bed. There is no bed. Bag. It's under table. It's under the table. Okay. Where is the carpet? Carpet is on the floor. Yeah, the carpet is on the floor. Okay. Ya, nanti bisa Bapak Ibu latihan sendiri ya, mungkin sama anaknya, mungkin sama suami atau sama istri gitu. Tanya-tanya, "Oh, where is the plant?" "Oh, the plant is beside the wardrobe," gitu misalnya. Okay, let's go to the next slide. Oh, this is the last slide, Bapak Ibu. Okay, so all you need to do is you have to describe your house. You can start with some adjectives below. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mendeskripsikan rumah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kata sifat seperti berikut ini ya. Misalnya kayak big, ya, big. And then we also have beautiful. We also have comfortable,
And then we have cozy and huge and also small. Okay. What is comfortable, Bapak Ibu? Nyaman. Nyaman. Cozy? Cozy nyaman. Cozy is also nyaman. What about huge? Huge besar banget. Iya, besar banget ya. My house is huge gitu. Nah, Bapak Ibu bisa memulai kalimatnya seperti ini ya. Misalnya ada yang tanya, "Oh, tell me about your house." Atau, "What is your house like? What is it like?" "Oh, my house is small but it is very cozy," gitu misalnya. Atau Bapak Ibu bisa mulai dengan menyebutkan di mana tempat tinggalnya gitu. Misalnya, "I live in a small house in Perjuangan Street. Even though my house is small, it is very cozy," gitu. Lalu bisa dilanjutkan dengan menyebutkan berapa jumlah kamarnya, berapa jumlah toiletnya, berapa ada barang-barang apa saja di dalam bedroom dan lain sebagainya gitu. Gitu Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Ahmadi dulu. Pak Ahmadi kayaknya penuh semangat ini. Itu masih mute Pak, masih mute. Pak masih mute Pak, bisa di unmute Pak. Mikrofon. Okay, that's good Pak. Now Pak Ahmadi, can you please describe your house? Yes. Yeah. Do you live in a small house or in a big house? Bapak tinggal di rumah yang kecil atau rumah yang besar? Susah mengungkapkan. Mungkin bisa dimulai dengan big atau small dulu, Pak. Oh. It is not big, but it is not small, ya. Nggak besar, tetapi juga nggak kecil gitu ya, Pak. How many rooms are there? Ada berapa kamar, Pak? 2 kamar. 2 kamar. So there are 2 rooms gitu. There are 2 rooms in my house gitu misalnya. Nah nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini sekaligus untuk tugas ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya untuk pertemuan hari ini, tugasnya Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan yang di modul ya. Mungkin saya perlihatkan saja di modulnya. Nanti Bapak Ibu bisa kerjakan latihan 1. Nah, ini latihan 1 ya. Latihan 1, lalu latihan 2, lalu tes formatif ya Bapak Ibu. Ada tes formatifnya. Nah, karena di sini belum ada soal yang untuk mendeskripsikan rumah, saya tambah lagi soalnya di sini ya Bapak Ibu. Di sini ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendeskripsikan rumah Bapak Ibu masing-masing dengan kalimat seperti ini ya. Nanti ditulis saja, tidak perlu merecord video gitu. Ya, ada pertanyaan? Yes, Miss. Is it clear? Yes. It's very clear ya Bapak Ibu semuanya. Okay, so if it is clear, then mungkin ada yang ditanyakan lagi selain tentang topik hari ini? We have 2 words for rumah, house, and home.
Oh yeah, okay. Yes. What is the difference? Yeah. So we have a house and we also have home ya. House and home. What is the difference? Ada yang bisa membantu menjawab? House and home. Mungkin Ibu Anita tahu? Atau Pak Ma'ruf tahu mungkin? So basically house is whenever we talk about house, we imagine about the concrete things ya. Jadi benda yang konkret gitu. Nah itu yang bangunannya, benda yang konkret. We are talking about the concrete house ya, the concrete house, the concrete thing, benda yang konkret, yaitu bangunannya gitu. The concrete building itu house. The physical ya, the physical thing ya, itu house. But if we talk about home, tapi kalau kita bilang home, itu kita mengacu ke emotional thing ya, emotional feeling about the house gitu, about the building, not always the house ya. Jadi home itu bisa misalnya saya berada di office, tetapi saya sangat nyaman sekali. Saya ada ikatan emosi dengan office saya, dengan kantor saya. Nah, saya bisa menyebut kantor saya itu sebagai my home, my second home gitu. My first home is at the house ya, in the house gitu, with the family. Tetapi my second home is my office misalnya kayak gitu, karena saya merasa nyaman berada di kantor gitu, di ruangan tersebut gitu. Nah itu yang disebut dengan home. Jadi ketika kita berbicara tentang emotional feeling that we have on a building terhadap suatu bangunan, nah kita bisa menyebutnya sebagai home gitu, home. Home can be also family, itu juga bisa home gitu. Gitu Pak Muhaimin. Okay. Ya, it's clear ya Pak Muhaimin. Yes. Pak Muhaimin sekarang pakai Itachi ya Pak? Ya. Ininya profil picture-nya Itachi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Apakah sudah cukup? Sudah cukup kayaknya. Sudah pada ngantuk apa masih kerja ya? Sepertinya sudah ini ya, sudah terlalu panas ini ya. Banyak sekali yang dipelajari hari ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di perkuliahan Synchronous Learning hari ini ya. Meskipun tidak sesuai jadwal, soalnya harusnya di pertemuan ke-15, tetapi karena saya tidak bisa, jadi saya ubah jadi saya reschedule ya, jadi pertemuan ke-13 ini. Semoga tetap ini ya, tetap bisa memberikan ilmu, bisa ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kedepannya ya Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu. ini live meeting kita yang kedua ya, dan I'm so sorry to say kalau Synchronous Learning ini hanya 2 kali ya, untuk bahasa Inggris hanya diadakan 2 kali gitu. Jadi pertemuan pertama dan hari ini pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir untuk Synchronous Learning ya, untuk live meetingnya. Untuk pertemuan 14 dan 15 nanti bisa asynchronous learning lagi gitu Bapak Ibu. Oke, kalau begitu dipersilakan Bapak Ibu untuk menghidupkan layar monitornya ya, videonya. Lalu kita siap-siap foto ya Bapak Ibu sekalian. I will count up to 3 ya, and then say cheese gitu ya Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3, cheese.
Sebentar, ulang. One, two, three, cheese. Oke, thank you. Mungkin sekali lagi tapi gaya bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gaya bebasnya bisa lambaikan tangan dan lain sebagainya ya. Oke. Ya. Sebentar, siap? Siap Bapak Ibu? Siap. One, two, Siap. three, cheese. Oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di perkuliahan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-14, tetapi synchronous learning ya Bapak Ibu ya. Asynchronous learning ya. Jadi perkuliahannya di Damo. Oke, baik, terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Happy weekend. Happy weekend ya.